Belakangan ini, sadar nggak sih kalau istilah-istilah psikologi itu kayaknya ada di mana-mana? Gaslighting, trauma masa kecil, attachment style, tiba-tiba aja semua itu jadi bahasa kita sehari-hari. Nah, kali ini kita mau coba bedah fenomena unik ini. Kenapa sih kita jadi suka banget ngomongin psikologi? Dan apa sebetulnya artinya ini buat kita semua? Coba deh ingat-ingat, kita semua kayaknya pernah ya jadi psikolog dadakan buat temen yang lagi curhat. Dengerin masalah dikit, langsung aja kita analisis pakai istilah yang baru kita baca di internet semalam. Pertanyaannya, apakah itu beneran ngebantu atau jangan-jangan malah jadi masalah baru? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Dengan semua bahasa yang kedengeran canggih ini, apakah kita beneran lagi dalam proses penyembuhan dan jadi pribadi yang lebih baik? Atau jangan-jangan ini cuma cara baru, topeng baru, buat kelihatan lebih pinter dan superior dibanding yang lain? Yuk kita coba kupas lebih dalam. Oke, pertama-tama mari kita lihat gimana istilah-istilah yang niatnya baik ini bisa berbalik fungsi. Gimana pengetahuan yang seharusnya jadi alat buat saling memahami, malah disalahgunakan jadi semacam senjata. Ini yang sering disebut labeling. Kita jadi gampang banget kita loh bilang, oh dia itu narsis, cuma karena dia sering posting foto. Dengan ngomong gitu, kita jadi ngerasa paham dan seolah-olah punya kuasa atas orang itu. Padahal kan kita cuma lihat dari luarnya aja. Memahami manusia kan nggak sesederhana itu ya kan? Sikap kayak gini ada namanya loh, yaitu pseudo-intelektualism. Intinya, kita pakai istilah-istilah klinis itu buat jaga jarak secara emosional. Bukannya kita berempati, kita malah bangun tembok pakai bahasa yang kedengeran keren, biar kelihatan lebih sehat dan lebih bijak dari orang lain. Nah, istilah yang lagi rame banget sekarang, ini namanya therapy speak. Ini adalah fenomena di mana bahasa terapi yang harusnya jadi alat buat penyembuhan diri di ruang aman, malah dibawa keluar dan dijadiin senjata di obrolan sehari-hari. Entah itu buat menang debat atau buat ngeles dari masalah. Contohnya gini deh, misal pasangan kamu minta tolong, terus kamu jawab, maaf ya, aku merasa boundariesku keganggu sekarang. Kedengarannya valid banget kan? Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seringkali kalimat itu cuma cara halus buat menghindar dari tanggung jawab atau percakapan yang sulit. Itu bukan komunikasi, itu udah jadi benteng pertahanan. Tapi, kenapa ya kita ngelakuin ini? Kalau emang bisa jadi masalah, kok rasanya banyak banget ya yang kayak gini di sekitar kita? Atau bahkan mungkin kita sendiri juga pernah. Ternyata ada dorongan psikologis yang sangat mendasar dan ya manusiawi banget di balik ini semua. Yuk kita lihat dua alasan utamanya. Alasan pertama, kita semua butuh rasa kontrol. Dunia ini kan seringkali nggak bisa diprediksi. Kadang rasanya kacau dan bikin cemas. Nah, dengan ngasih label ke orang lain, misalnya dia itu avoidance, kita jadi ngerasa bisa nebak langkah dia selanjutnya. Ini ngasih kita sebuah ilusi rasa aman di tengah ketidakpastian. Alasan kedua, ini untuk menenangkan diri kita sendiri. Istilah-istilah psikologi itu bisa jadi kayak peta waktu kita lagi ngerasa tersesat di dalam perasaan kita sendiri. Waktu kita bingung, label-label ini bisa jadi semacam pegangan untuk memahami apa sih yang sebenarnya lagi kita rasain. Tapi, nah ini tapinya nih, kalau peta tadi kita pakai buat diri sendiri tanpa arahan yang benar, ini bisa jadi bahaya. Inilah yang kita sebut jebakan diagnosis diri. Ini dia nih, jebakan terbesarnya, self-diagnosis. Label yang tadinya seharusnya jadi titik awal buat kita bertumbuh, malah jadi alasan buat kita diam di tempat. Kita jadi gampang bilang, ya udah aku emang begini, dan akhirnya kita berhenti berusaha buat jadi lebih baik. Misalnya kamu meyakinkan diri sendiri, aku kan introvert, jadi ya wajar dong nggak datang ke acara itu. Atau, wajar aku kayak gini, kan aku punya trauma. Akhirnya, label itu malah jadi semacam penjara tak terlihat yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Terus, gimana cara kita tahu kalau kita udah mulai terjebak? Coba deh kita refleksi bareng-bareng sejenak. Pertama, apakah kita lebih sering mendiagnosis orang lain daripada introspeksi diri sendiri? Kedua, apa kita sering pakai bahasa psikologi buat nolak kritik? Dan ketiga, apa kita mulai ngerasa lebih sadar atau lebih superior dari orang lain? Ini bukan buat ngejudge ya, cuma buat bahan kita ngaca bareng-bareng aja. Jadi, gimana dong cara yang benar buat menggunakan semua pengetahuan psikologi ini? Ada satu analogi yang kayaknya pas banget buat ngerangkum semuanya. Psikologi itu seharusnya jadi sebuah cermin. Gunanya untuk kita bercermin, untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, ngenalin pola-pola kita, luka-luka kita, dan pada akhirnya bisa menerima diri kita apa adanya dengan lebih utuh. Dan yang pasti, psikologi itu bukan palu, bukan alat untuk memukul orang lain, untuk menghakimi mereka, atau untuk memaksa mereka masuk ke dalam kotak-kotak label yang sempit yang kita buat sendiri.
Intinya, kalau kita benar-benar paham psikologi, kita justru akan jadi makin jarang menghakimi. Kenapa? Karena kita jadi sadar betul bahwa setiap manusia itu rumit, rapuh, dan punya ceritanya masing-masing. Pemahaman ini yang seharusnya bikin kita jadi lebih mudah berempati. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling paham atau siapa yang sok tahu. Pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita renungkan bersama adalah gimana caranya kita bisa terus menggunakan pengetahuan ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri dan bukan sebagai palu untuk orang lain.